ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Secara khusus kami menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Sinode Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah sehati kepada Tuhan. Saudara, mari saat ini saya mengajak kita untuk boleh menenangkan hati kita, mengarahkan hati kita untuk kita beribadah kepada Allah kita. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara, biarlah segala hormat dan kemuliaan kita bawa dan kita persembahkan kepada Allah kita. Pujian hormat bagi Allah, kita naikkan sebagai pengagungan kepada Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru
Selamat dunia. Biarlah segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Raja yang mulia di atas segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita boleh menaruh tangan kanan kita di dada. Sebagai sebuah simbol kita boleh datang kepada Allah kita, merendahkan diri kita. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak layak untuk berhadapan dengan Allah yang mulia. Saat ini biarlah boleh menjadi waktu pribadi bagi kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Dia Allah yang boleh menyucikan dan melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Di hadapan-Mu Allah yang mulia, sesungguhnya kami hanyalah manusia yang hina. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali mengecewakan-Mu. Kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak kami, bukan kehendak-Mu. Bahkan tidak jarang kami membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai kami, sehingga kami tidak lagi percaya dan bergantung kepada-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami. Layakkanlah kami untuk mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu saat ini. Dan teruslah ajar kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Menyadari bahwa kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Hadirlah dan pimpinlah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari saat ini kita boleh bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 26. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Biarlah setiap kita boleh hidup dituntun oleh Allah Roh Kudus. Hari ini kita secara khusus memperingati hari Pentakosta, hari di mana Allah Roh Kudus boleh turun mengurapi setiap umatnya. Bukan sekedar untuk hidup menikmati anugerah, tapi kita bersama-sama boleh hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, mengabarkan Injil Tuhan. Bersama-sama mari dengan sukacita, dengan semangat dan kerinduan mengabarkan Injil, kita naikkan pujian, api kemuliaan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Saudara, Kristus sudah memberikan amanat agungnya bagi kita untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. Biarlah melalui hidup kita, perkataan kita, kita beritakan Dia Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Tidak ada satupun berita yang bisa melebihi berita bahwa Kristus adalah Raja, segala raja. Dan biarlah kita dengan roh yang menyala-nyala boleh memberitakan kabar ini kepada dunia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biar roh setiap kita boleh menyala-nyala dan melayani Allah kita. Mari jemaat, saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat di segala abad dan tempat. Kita boleh bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, kasih karunia Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tiap langkah Dia yang tuntun dan yang pimpin. Kemurahan Dia tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Saat ini kita bersama dengan segala keberadaan kita. Kita akan membawa ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan dengan cara mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan itu di amplop khusus yang memang sudah setiap minggu Saudara sisihkan. Pada waktunya nanti ketika kita boleh kembali beribadah bersama, kita boleh membawa itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penulis lagu yang bernama James Henry Fillmore menuliskan sebuah lagu yang diambil dari Mazmur 89 ayat yang kedua, berkata demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Saudara, lagu yang dia tulis ini berjudul Ku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Biarlah lagu ini menjadi pernyataan hati kita bahwa kita senantiasa rindu memuji dan menyatakan kepada dunia sehingga mereka tahu tentang kasih setia Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Mengiringi persembahan kita. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara dipersilakan boleh memberikan persembahan sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan juga saudara boleh menyisihkannya di amplop secara khusus. Ku mau puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu,
anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari bersama kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi keluarga kami. Dengan persembahan ini kami menyatakan kerinduan kami untuk belajar mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Kiranya semakin hari hidup kami semakin memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 46 ayat yang kedua berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Biarlah dengan kepercayaan ini saat ini kita boleh datang kepada Allah kita. Menaikkan doa-doa kita. Yesus, padamu ku berseru. Dengan tenang, kita mengambil waktu di hadapan Tuhan saat ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari dengan hati yang percaya, kita bersama-sama katakan, Kau Kau Tuhan. Tuhan, Sungguh Kau Tuhan penolong dalam penolong dalam hidupku. hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Sungguh Kau Tuhan kekuatan dalam Kau hidup kami. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Dia Tuhan di atas segalanya. Karena sesungguhnya hanya kepada Dialah
kita boleh berharap dan hanya Dialah yang sanggup menolong setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari kita boleh bersehati berdoa untuk setiap orang percaya yang ada di seluruh muka bumi ini. Biarlah semangat hidup yang penuh dengan kesaksian iman boleh terus dihidupi di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga iman kita boleh nyata kepada dunia ini. Bersama-sama dengan buka suara kita naikkan pokok doa ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang secara pribadi berada di tengah dunia untuk memberikan jalan keselamatan bagi setiap manusia. Engkau Allah yang sudah memilih semua kami dalam kehidupan yang dijalani biarlah itu setiap jemaat setiap hamba-Mu ya Tuhan boleh tetap berjalan di dalam iman mereka yang terus tertuju kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan kehidupan daripada setiap jemaat-Mu ya Tuhan kami adalah anugerah dan Engkau kasih ya Tuhan yang boleh ditopang dan ditolong di dalam pertolongan pimpinan Tuhan. Segala kehidupan mereka ya Tuhan boleh dapat dijalani. Segala kehidupan ya Tuhan proses hidup mereka ya Tuhan boleh dijalani dengan terus memandang kepada Tuhan. Dan iman yang mereka miliki dalam Tuhan yang menguatkan mereka ya Tuhan. Sehingga kehidupan daripada jemaat-Mu terus dapat menjadi saksi bahwa pengharapan bagi dunia ini dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Serahkan ya Tuhan akan Allah, sehingga dunia boleh melihat dan mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari saudara, kepada Allah, penolong kita, gunung batu kita boleh datang secara pribadi. Apapun yang saudara pikirkan dan rasakan saat ini, mari sampaikanlah kepada Tuhan. Mungkin di antara saudara boleh menaikkan doa syukur karena menyadari dan melihat bagaimana pimpinan Tuhan dalam setiap langkah hidup saudara. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang saat ini sedang hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Oh saudara, tidak ada orang yang sanggup menolong kita kecuali Tuhan. Mari saat ini bawalah doa pergumulanmu kepada Dia. Dengan tenang, dengan teduh, kita datang kepada Allah kita. Sungguh Engkau Tuhan, penolong di dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di
atas segalanya. Kepada Engkau ya Tuhan kami membawa doa-doa kami ini. Karena kami tahu, kami sadar, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menolong kami, yang sanggup melepaskan kami. Oleh sebab itu juga kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah, Raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Bahkan Kau adalah Allah yang boleh memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang secara pribadi datang ke dunia ini untuk menebus setiap kami manusia yang berdosa ini. Tuhan ingatkan kami, hidup kami ini adalah karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, kami boleh belajar untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Tapi dengan pertolongan-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh menghidupi kasih karunia-Mu sehingga dunia melihat kehidupan setiap kami. Bagaimana Allah dimuliakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan mereka. Biarlah itu justru boleh menjadi momen demi momen mereka menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Sehingga ya Tuhan, setiap lidah boleh mengaku bahwa Kristuslah Tuhan. Dan setiap lutut boleh bertelut di hadapan Kristus. Berkatilah anak-anak-Mu, sertailah mereka, berikan keberanian bagi mereka menyatakan iman mereka. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita saat ini boleh mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hidup kita perlu dituntun oleh kebenarannya. Kiranya roh Allah yang hidup itu boleh memenuhi hati setiap kita. Firman-Nya boleh menjadi pelita bagi kaki kita. Bersama kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Surya. Shalom, saudara-saudara sekalian. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Surakarta, maupun Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dari kota-kota lain, dan juga saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada yang mengikuti kebaktian online ini. Saya Paulus Surya, saya pendeta dari Gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Saya bersyukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan ibadah online kali ini kita boleh berbakti bersama-sama, dan saya juga berterima kasih kepada pihak Gereja Kristen Kalam Kudus yang memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka Alkitab dan membaca dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7, kita akan membaca satu ayat ini saja. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus untuk memimpin setiap kita memahami, menyimpan kebenaran firman Tuhan dan menerapkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu secara online ini. Meskipun kami tidak bertemu secara jasmani, tetapi kami percaya di dalam Tuhan secara rohani kami boleh bersatu dan bersama-sama dapat menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau masih memelihara kami, bahkan Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah padamu dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Di tengah-tengah perubahan hidup yang selalu berubah-ubah ini ya Tuhan,
Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mohon biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dan yang akan kami renungkan boleh benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, suatu kali di suatu daerah di Australia, suatu musim panen kentang, pada waktu musim panen kentang itu tiba, maka para petani biasanya berkumpul untuk memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar dan kentang-kentang yang kecil-kecil, dipisahkan, dimuat di truk yang berbeda, lalu dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, suatu kali, saudara-saudara, ada seorang petani yang mengumpulkan kentang-kentang besar kecil dicampur begitu saja di suatu truk. Lalu dia sendiri mengendarai truk itu dibawa pergi ke pasar. Tetapi petani ini sengaja membawa truk itu melewati jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang heran melihat bahwa ternyata kentang-kentang yang besar-besar, yang bagus-bagus, itu muncul di permukaan. Sedangkan kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus, tenggelam di bawah. Oh, saudara-saudara, rupanya jalan yang berbatu-batu telah memisahkan antara kentang yang bagus-bagus, yang besar-besar, dengan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang bagus. Itu terpisahkan oleh jalan yang berbatu-batu. Saudara-saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jalan yang berbatu-batu memisahkan antara orang Kristen yang memiliki iman yang benar, iman yang sejati, yang setia, dengan orang-orang Kristen yang imannya tidak kuat, bahkan tidak sejati, yang tidak setia. Saudara-saudara, jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin masalah rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak dengan mantu dan sebagainya. Bahkan di dalam situasi COVID-19 saat ini, mungkin ada jalan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa kesulitan ekonomi, orang kehilangan pekerjaan, bisnisnya terganggu, penyebabnya bisa karena pandemi COVID-19 ini maupun juga sebab lain. COVID-19 juga bisa membuat orang itu terkena sakit, bahkan ada yang meninggal. Juga disebabkan bisa juga penderitaan seperti itu karena penyakit-penyakit lain. Jalan yang berbatu-batu bentuknya bisa bermacam-macam, saudara-saudara. Bisa juga pencobaan-pencobaan hidup ini, masalah-masalah dosa yang masih seringkali mencengkram saudara dan saya, kekhawatiran masa depan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang penting adalah, apakah melalui jalan yang berbatu-batu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara, saudara muncul sebagai orang yang imannya berkualitas baik, yang tetap setia, seperti kentang-kentang yang besar-besar yang muncul di permukaan? Atau saudara dengan adanya jalan yang berbatu-batu dalam hidup ini, saudara tenggelam dengan permasalahan hidup saudara, seperti kentang-kentang yang kecil-kecil yang berkualitas tidak baik yang tenggelam di bawah. Saudara, Rasul Paulus di penghujung hidupnya setelah kurang lebih melayani 30 tahun, Rasul Paulus melayani kurang lebih tahun 33, dan dia menulis surat 2 Timotius ini sekitar tahun 66. Setelah 30 tahun kira-kira melayani, Rasul Paulus tetap setia kepada Tuhan. Meskipun melewati jalan yang berbatu-batu, dia tetap setia kepada Tuhan untuk menjalankan misi Allah, yaitu mengabarkan Injil keselamatan Kristus itu. Dia berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudara-saudara, intinya bagian ini, ayat ini mengajarkan bahwa seperti Rasul Paulus
yang setia sampai akhir hidupnya di dalam menjalankan misi Allah, yaitu membawa Injil ini supaya terus berkembang menjangkau jiwa-jiwa meskipun banyak tantangan. Demikian juga saudara-saudara, setiap saudara dan saya, Tuhan menghendaki untuk juga setia sampai pada akhirnya. Nah saudara-saudara, saat ini mari kita memikirkan bersama-sama bagaimana caranya agar kita dapat terus setia menjalankan misi Allah meskipun ada banyak jalan yang berbatu-batu, termasuk keadaan saat ini pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Berdasarkan perkataan Rasul Paulus yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 ini, mari kita lihat satu persatu bagaimana caranya untuk saudara dan saya bisa terus setia di dalam misi Allah meskipun ada banyak tantangan jalan yang berbatu-batu. Yang pertama-tama saudara-saudara, saudara dan saya bisa ada di dalam kehidupan yang setia di dalam misi Allah. Saudara dan saya perlu memastikan bahwa kita ada dalam pertandingan yang baik. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 ini, kalimat pertama ayat 7a, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Saudara, apa yang dimaksud dengan pertandingan yang baik di sini? Istilah ini adalah istilah dari dunia olahraga atletik pada waktu itu. Pertandingan yang baik, istilah ini, ungkapan ini menunjuk kepada kehidupan yang memuliakan Allah, yang hidup bagi Injil Kristus, hidup di dalam Injil Kristus dan hidup bagi Injil Kristus. Saudara-saudara, di dalam pasal 4 ini, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 5, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk hidup di dalam pertandingan yang baik ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, Rasul Paulus berkata demikian, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu." Dan pesannya itu teringkas di dalam ayat yang ke-5b, yaitu lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara, istilah pertandingan yang baik adalah hidup bagi kemajuan Injil Kristus. Dan kalau Rasul Paulus mengatakan pertandingan yang baik, itu berarti ada pertandingan yang tidak baik. Saudara, pertandingan yang tidak baik yang seperti apa misalnya? Saudara, saya mengenal seorang Kristen aktivis di satu kota di Indonesia yang pulang dari pelayanan, dia bawa mobil, rupanya dia itu dipepet oleh supir angkot. Lalu dia tegur supir itu. Supir itu ditegur, malah marah, ngajak berantem, saudara. Nah, orang Kristen yang saya kenal ini, dia itu pintar bertinju, saudara. Dia adalah bahkan bekas memang seorang petinju. Jadi dia kemudian katakan, "Oke, tunggu, saya antar teman saya dulu." Lalu dia benar, saudara. Dia antar temannya, dia balik ke situ. Orang itu masih nunggu, supir angkot itu. Maka dia turun, diajak berantem. Ternyata dia dikeroyok, saudara. Tetapi karena dia jago bertinju, dia tetap bisa mengimbangi akan perkelahian itu. Tapi saudara-saudara, inilah yang saya maksud dengan pertandingan yang tidak baik. Kehidupan yang berdasarkan hawa nafsu, emosi. Pertandingan yang baik itu kalau saya mengingat juga ada seorang petinju namanya George Foreman. Dia pada waktu sudah umur 40, dia kembali ke ring tinju untuk bertinju. Tetapi tujuannya adalah supaya dia bisa mengumpulkan dana untuk membiayai pekabaran Injil, supaya Injil bisa disebarluaskan. Nah, pertandingan yang dia lakukan adalah pertandingan yang baik. Hidup bagi kemajuan Injil, hidup supaya Injil bisa disebarluaskan.
Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara? Sesibuk apapun kita, sepanjang apapun umur kita, tanpa kita ini hidup di dalam dan bagi kemajuan Injil, sebenarnya kita sedang hidup di dalam pertandingan yang tidak baik. Matius 16 ayat 20 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Meskipun bisa memiliki banyak harta benda, meskipun bisa sukses secara dunia, tetapi tidak hidup di dalam dan untuk kemajuan Injil, pertandingan yang tidak baik, hidup yang sia-sia. Saudara, suatu kali ada sebuah toko yang malam-malam setelah tutup kemasukan beberapa pencuri. Pencuri itu masuk ke toko itu, tetapi anehnya pencuri-pencuri itu tidak mengambil barang, satupun tidak ada yang diambil. Mereka hanya masuk ke toko itu, lalu mengubah-ubah label harga dari barang-barang di situ. Jadi ada kamera yang harganya $1.000, 10 juta rupiah lebih. Diganti label itu ditempel ke setrika yang cuma $50, 500 ribu rupiah kira-kira. Lalu $50 itu ditempel di kamera itu. Tape recorder harganya $200, ditempel di kotak pensil yang cuma $10. Sedangkan $10 label di kotak pensil ditempel di tape recorder itu. Demikian saudara-saudara, harga itu dirubah-rubah. Setelah itu pencuri itu pergi. Yang menarik saudara-saudara, besoknya toko itu buka. Para penjaganya tidak menyadari apa yang terjadi. Setelah orang-orang itu membeli barang-barang, mendapatkan barang yang murah, kamera harganya hanya $50, lalu mereka juga ada yang beli kemahalan. Setelah berjalan 4-5 jam, para penjaga baru sadar, ternyata label-label itu sudah berubah-ubah. Saudara-saudara, kejadian ini mengingatkan saya bahwa seringkali di dalam kehidupan kita itu salah memberikan harga atau penilaian sesuatu yang baik, yang benar, yang harus kita beri nilai tinggi, kita malah beri nilai yang rendah. Banyak orang memberikan uangnya untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan hobinya. Mungkin berani beli kamera yang mahal, mungkin berani beli raket yang mahal, sepeda yang mahal dan sebagainya. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, mereka tidak berani memberikan yang banyak. Demikian juga waktunya. Banyak orang memberikan waktu untuk game, permainan, untuk film-film seri dengan begitu banyak. Tetapi tidak memberikan waktunya dengan banyak untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. John Piper di dalam bukunya yang berjudul Don't Waste Your Life, jangan sia-siakan hidupmu. Dia memberikan contoh bahwa hidup yang sia-sia tidak tentu harus melakukan kejahatan. Tetapi pada waktu mereka tidak hidup bagi Injil Kristus, menikmati hidup saja, itu hidup yang sia-sia. Nah saudara-saudara, di dalam pandemi COVID-19 ini, saya melihat bahwa Tuhan izinkan ini untuk boleh mengingatkan banyak orang percaya supaya ingat akan hidup yang benar, supaya saudara dan saya hidup di dalam pertandingan yang baik. Itu yang pertama-tama, saudara-saudara. Kita perlu memastikan kita hidup di dalam pertandingan yang baik. Berikutnya lagi, saudara-saudara. Bagaimana caranya agar kita dapat terus hidup setia di dalam misi Allah, di dalam kemajuan Injil Kristus. Berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 7 ini. Yaitu dengan kita menghidupi pertandingan yang baik
dengan kita tidak menyerah terhadap kesulitan hidup yang Tuhan izinkan. Setelah di dalam 2 Timotius 4 ayat 7b ini, Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Saudara-saudara, istilah garis akhir di sini, istilah yang Rasul Paulus pakai mengambil sekali lagi dari dunia atletik pada waktu itu, khususnya lomba lari. Garis akhir, garis finish. Nah, saudara-saudara, lomba lari pada waktu itu ada banyak hambatan-hambatan yang ada, apalagi lomba lari gawang, di mana memang ada rintangan-rintangan yang harus dilalui oleh pelari. Nah, saudara-saudara, ini suatu gambaran yang menunjukkan kepada kehidupan yang setia sampai akhir itu akan melewati banyak tantangan demi tantangan. Dan kita perlu untuk terus setia, tidak menyerah dengan kesulitan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Rasul Paulus sendiri, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, dia menyebutkan rintangan-rintangan yang dihadapi di dalam hidupnya. Antara lain, dia pernah dipenjara, dia pernah didera di luar batas, dia 5 kali disesah oleh orang Yahudi, sekali disesah itu 39 kali cambukan. Dia pernah 1 kali dilempari batu sampai mau mati. Dia 3 kali mengalami kapal karam. Dia pernah 1 hari 1 malam terkatung-katung di lautan. Dia pernah sakit pada waktu melayani. Tetapi saudara-saudara, dia tidak menyerah. Meskipun dia katakan pernah hampir putus asa, tetapi dia tidak menyerah. Terus setia di dalam misi Allah. Terus setia di dalam kemajuan Injil Kristus untuk kemuliaan nama Kristus. Saudara-saudara, apapun tantangan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, mari kita belajar untuk tidak menyerah dengan kesulitan-kesulitan hidup itu dengan bersandar kepada Tuhan tentunya. Saudara, di Florida ada sebuah keluarga dengan seorang anak yang masih berumur kurang lebih 10 tahun. Mereka tinggal di satu tempat, satu rumah, di mana belakang rumah itu ada satu danau. Danau untuk umum. Nah, sang ibu, sang ayah itu sudah mewanti-wanti anaknya supaya jangan berenang sendirian di situ. Tetapi saudara-saudara, satu kali tatkala sang ayah itu bekerja, sang ibu sedang memasak di dapur. Hari itu cuaca panas sekali. Anak laki-laki yang berumur sekitar 10 tahun itu, dia keluar ke belakang rumah, lalu melihat jernihnya air, dia itu langsung melepas pakaiannya dan dia menceburkan diri, dia berenang. Saudara-saudara, ibunya itu melihat dari dapur, waduh, anaknya tidak memberitahu dia. Dan tatkala dia melihat, dia melihat dari kejauhan itu ada sesuatu yang bergerak-gerak. Dia segera keluar, lalu dia lihat, sesuatu yang bergerak itu mendekati anaknya. Ternyata itu buaya, saudara. Maka segera sang ibu itu berteriak, "Hai kid, come back, cepat balik, ada buaya." Saudara, anak itu mendengar, dia segera menoleh, lalu tanpa pikir panjang dia balik, saudara-saudara. Dia balik ke ibunya dengan berenang begitu cepat, tetapi buaya itu juga mengejarnya. Sampai di pinggir, saudara-saudara, buaya itu juga sudah mendekat. Anak kecil itu segera keluar dari air memegang tangan ibunya, tetapi buaya itu seperti lompat, lalu menggigit akan kaki anak laki-laki itu. Sehingga saudara-saudara terjadi tarik-menarik antara ibu yang memegang anaknya dengan buaya itu. Sambil memegangi anaknya dan tidak melepaskannya, sang ibu itu berteriak, "Help! Help! Tolong!" Saudara-saudara, ternyata waktu itu ada lewat seorang laki-laki yang membawa pistol. Di Amerika, saudara-saudara, orang bisa punya pistol.
Lalu saudara-saudara, dia segera mendatangi suara itu, melihat ada seorang ibu memegang anaknya, di mana kaki anak itu digigit buaya. Maka sang pria yang lewat di situ mengambil pistolnya, lalu mendekati buaya itu, lalu menembakkannya berkali-kali, membuat buaya itu kemudian lemas dan mati dan melepaskan gigitannya. Anak itu selamat, saudara-saudara, tetapi dia harus masuk ke rumah sakit. Nah, kejadian itu menjadi berita lokal di daerah itu. Dan di rumah sakit suatu kali ada seorang wartawan yang datang mengunjungi anak itu, lalu mewawancarai anak itu. Di tengah-tengah wawancaranya, wartawan itu berkata, "Boleh tidak aku melihat bekas luka gigitan dari buaya itu?" Saudara-saudara, anak itu mengatakan, "Ya boleh saja sih." Lalu dia sambil buka selimutnya, dia itu berkata, "Ini bekas lukanya, tetapi bagi saya, bekas luka yang terpenting bukan itu. Yang perlu Anda lihat adalah, lihat ini, di tanganku ada bekas-bekas luka juga. Aku tidak pernah lupa, ini adalah bekas luka dari tangan dari kuku mamaku yang tidak pernah melepaskan aku tatkala aku ditarik oleh buaya." Oh saudara-saudara, cerita ini mengingatkan saya betapa tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak akan pernah melepaskan saudara dan saya di tengah serangan buaya-buaya, di tengah serangan akan berbagai problema dalam hidup ini. Oleh sebab itu, apapun kesulitan yang saudara hadapi, apapun masalah yang saudara sedang hadapi, ingatlah, karena Tuhan tidak pernah menyerah. Jangan pernah kita juga menyerah. Bersandarlah pada Dia yang selalu memegang hidup kita. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang suaminya terkena COVID-19, lalu masuk rumah sakit, lalu meninggal, saudara. Di tengah kesedihannya dia bertanya kepada saya, "Mengapa suami saya yang melayani Tuhan juga bisa terkena COVID-19 bahkan meninggal? Apa bedanya orang percaya bisa kena, bisa meninggal, orang yang tidak percaya juga kena dan meninggal?" Oh saudara-saudara, saya kemudian berdoa dalam hati dan kemudian saya memberikan jawab, memang COVID-19 bisa mengenai orang percaya maupun tidak. Kejahatan pun bisa mengenai orang percaya maupun tidak. Kematian juga mengenai orang percaya maupun yang tidak. Tetapi bedanya di sini, kita memiliki dan percaya kepada satu pribadi yang pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami kejahatan, bahkan pernah mengalami kematian, tetapi sudah mengalahkan semuanya itu, yaitu Yesus Kristus. Dia menang dan Dia memegang hidup kita. Maka jangan menyerah. Selama kita masih diberikan hidup, apapun tantangan dalam hidup ini, mari kita tidak menyerah karena Tuhan tidak menyerah dan terus memegang hidup kita. Dan itulah yang akan membuat saudara dan saya memiliki kesetiaan terhadap misi Allah. Misi untuk pekabaran Injil, misi untuk membuat Injil ini tersebar luaskan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Selanjutnya lagi, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita dapat terus setia kepada Tuhan di dalam hidup bagi misi Tuhan, bagi Injilnya, berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 7 ini. Yaitu dengan hidup berdasarkan iman. Bukan hanya saudara dan saya perlu memastikan kita ada dalam pertandingan yang baik, kita tidak undur, tidak menyerah dengan kesulitan yang ada, tetapi juga saudara dan saya perlu hidup berdasarkan iman, sehingga kita bisa terus setia di dalam misi Allah meskipun berada di dalam jalan yang berbatu-batu.
Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7c bagian akhir, aku telah memelihara iman. Saudara, iman yang dimaksud di sini adalah iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam pasal 3, 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud dengan memelihara iman adalah hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Atau yang sering saya sebut sebagai Christ-centered life, gospel-centered life. Hidup berdasarkan Kristus, hidup berdasarkan Injil Kristus. Nah, itu hidup yang seperti apa, saudara-saudara? Hidup berdasarkan iman itu hidup yang seperti apa? Kalau kita melihat di dalam pasal 4 ini, 2 Timotius pasal 4 ini, sedikitnya kita bisa mengenali ada 2 musuh utama di dalam hidup berdasarkan iman. Musuh yang pertama saya sebut sebagai hidup secara legalistik atau hidup secara moralistik. Di dalam pasal 4 ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata, akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya sendiri untuk memuaskan telinganya. Saudara perhatikan guru-guru. Yang dimaksud dengan guru-guru di sini di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 9 yaitu guru-guru yang mengajarkan hukum Taurat sebagai syarat untuk keselamatan. Mereka mengajarkan self-righteous, membenarkan diri sendiri berdasarkan perbuatan baiknya. Mereka mengajarkan bahwa perbuatan baik kita bisa mendapatkan keselamatan Tuhan. Padahal saudara-saudara yang benar hidup berdasarkan iman, saudara dan saya dipanggil untuk berbuat baik. Tetapi sebagai akibat dari saudara dan saya sudah diselamatkan. Musuh yang pertama daripada hidup berdasarkan iman kepada Kristus adalah hidup secara moralistik atau legalistik. Musuh yang kedua di dalam pasal 4 ini juga, yaitu saya sebut sebagai antinomianism, yaitu hidup orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi hidup berdasarkan hawa nafsunya. Tertulis di dalam pasal 4 ayat 10 contohnya. Rasul Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas seorang yang mengaku Kristen, mengaku beriman, tetapi mencintai dunia ini, hidup berkanjang di dalam dosa. Ini lawan musuh daripada hidup berdasarkan iman yang sejati. Saudara-saudara, ada sebuah organisasi yang didirikan tahun 2002 di Kanada. Organisasi ini namanya Ashley Madison. Dan moto daripada organisasi ini adalah Life is short, have an affair. Hidup ini singkat, maka milikilah affair, berselingkuhlah. Jadi saudara-saudara, rupanya Ashley Madison ini adalah organisasi yang mengatur supaya orang-orang kalau mau berselingkuh, itu datanya berikan kepada mereka, nanti mereka akan mengaturkan perselingkuhan itu tanpa satu orang pun bisa tahu. Dan saudara-saudara, luar biasa, dalam waktu kurang lebih 13 tahun 2015, maka anggotanya itu sudah sampai 37 orang di seluruh dunia ini. Tapi saudara-saudara, tahun itu juga 2015, rupanya ada orang yang ahli komputer yang mencuri data daripada para anggota yang jumlahnya 37 juta orang itu, datanya itu bisa dicuri. Dan entah bagaimana kemudian diberitakan, diupload, dipublish begitu. Dan saudara-saudara, yang mengejutkan adalah dari orang-orang yang mengikuti organisasi untuk hidup di dalam ketidaksetiaan ini, ternyata sekitar 400 orang adalah orang-orang Kristen, aktivis gereja. Oh, saudara-saudara, ini mengejutkan. Mereka hidup berdasarkan hawa nafsu, meskipun berkata
orang beriman atau orang percaya. Hidup berdasarkan iman bukan hidup seperti itu. Antinomianisme, hidup berdasarkan hawa nafsu, bukan juga hidup secara moralistik. Tetapi hidup yang berdasarkan iman itu adalah mau melakukan kebenaran, taat pada firman, tetapi bukan secara moralistik dengan usaha sendiri, melainkan dimotivasi karena keselamatan di dalam Kristus. Karena mau mengucap syukur akan keselamatan yang sudah kita terima. Itulah yang dimaksud dengan hidup berdasarkan iman. Dan hidup berdasarkan iman kepada Kristus seperti itu adalah hidup yang akan memberi kekuatan bagi saudara dan saya untuk terus setia kepada Tuhan di dalam menjalankan misi Allah di dunia ini. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya mengendarai mobil seorang diri di kota di mana saya tinggal, yaitu kota Perth di Western Australia, saya melewati satu traffic light. Memang pada waktu itu lampunya sudah kuning, saudara-saudara, tapi karena saya sudah terlalu dekat, itu memang aturannya saya harus terus, karena kalau berhenti saya bisa ditabrak dari belakang. Jadi saya terus, saudara-saudara. Ternyata waktu saya terus, itu ada mobil tuh belok dari depan saya, dan saya tidak bisa rem lagi, saya tabrak itu mobil. Mobil itu hampir terbalik, tapi tidak jadi, saudara-saudara. Dan itu pertama kalinya, saudara-saudara, airbag saya mengalami tabrakan di mana airbag daripada mobil saya itu keluar. Saya cari kacamata saya yang jatuh, saya ambil, saya keluar. Ternyata saudara-saudara, mobil yang saya tabrak itu dikendarai oleh orang kulit putih yang besar, yang kemudian dia marah, saudara. Karena rupanya dia itu sedang setir sambil makan McDonald's, saudara, Big Mac itu. Dia baru mungkin gigitan pertama atau kedua, dia belokkan begitu, mobil saya menabraknya. Jadi saudara-saudara, karena marah, dia ambil itu Big Mac, dia lemparkan ke saya. Oh saudara-saudara, untung saya bisa untuk menghindarinya, sehingga saya tidak kena. Tetapi saudara-saudara, celakanya, sambil dia marah-marah, dia itu mendekati saya. Wah saudara-saudara, itu di perempatan yang ramai orang, saudara. Saya pikir, waduh ini gimana ya? Saya kalau lawan juga mungkin kalah saya. Orangnya tinggi besar, saudara-saudara. Jadi saya berdiam diri sambil tidak tahu harus ngapain, saudara. Saya cuma liatin orang itu datang kepada saya marah-marah. Tiba-tiba waktu dia itu sudah dekat begitu, saudara-saudara. Tiba-tiba ada 3 anak muda yang besar-besar. Itu langsung ngomong begini. Stop, he is my pastor. Stop, he is my pastor. Oh, saudara-saudara, 3 anak muda mengatakan, stop, ini pendeta saya, ini pendeta saya. Jadi rupanya saudara-saudara ada 3 anak muda yang kadang-kadang ke gereja saya sehingga mengenal saya sebagai pendeta. Itu pas ada di situ sehingga melihat kejadian itu. Sehingga akhirnya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara-saudara, kejadian itu pada waktu saya pulang ke rumah, lalu saya ceritakan kepada istri saya. Istri saya itu kemudian bilang begini, kamu harus berterima kasih tuh kepada anak-anak muda itu. Saya bilang, dengan senang hati saya akan berterima kasih. Saudara-saudara, itu menjelang bulan Desember, mal-mal itu sudah menjual bingkisan-bingkisan Natal. Saya carikan yang besar. Dengan senang hati saya berikan kepada mereka. Saudara-saudara, kesukaan untuk saya melakukan hal yang baik itu didasari karena saya mau berterima kasih karena keselamatan yang mereka lakukan menolong saya. Nah saudara-saudara, demikian juga hidup berdasarkan iman kepada Kristus. Itu adalah hidup yang mau taat kepada kebenaran, melakukan kebaikan karena mau berterima kasih terhadap kebaikan Kristus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, hidup berdasarkan iman seperti ini adalah hidup yang mendasari dan menguatkan saudara dan saya untuk setia sampai pada akhirnya di dalam misi Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, meskipun ada banyak tantangan, mari kita hidup berdasarkan iman. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menjalani misi Allah,
melakukan kebaikan bagi orang lain, menceritakan Injil Kristus, sehingga menjangkau jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita hidup terus setia di dalam misi Allah, meskipun ada jalan berbatu-batu dan pandemi COVID-19 ini. Dengan cara, pastikan kita ada di dalam kehidupan pertandingan yang baik. Jangan menyerah dengan kesulitan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Dan hiduplah berdasarkan iman. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami sudah boleh mendengarkan penguraian firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami, seperti Rasul Paulus yang tetap setia seumur hidupnya di dalam misi Allah. Maka kami tahu Engkau menghendaki kami juga demikian. Meskipun saat ini kami hidup di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum kunjung selesai. Tapi kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sebagai orang-orang percaya yang boleh menjalankan misi Allah. Dengan kami boleh memastikan bahwa kami hidup di dalam pertandingan yang baik, hidup di dalam Injil Kristus dan demi kemajuan Injil Kristus. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh tidak menyerah dengan kesulitan yang ada dalam hidup kami yang Kau izinkan ada. Dan tolong kami untuk hidup berdasarkan iman kami. Bukan hidup secara moralistik atau legalistik, bukan hidup secara hawa nafsu, meskipun kami mengaku sebagai orang beriman. Tetapi kami boleh belajar untuk mentaati kebenaran. Kami belajar untuk melakukan hal yang baik untuk kemuliaan-Mu. Dimotivasi karena kami ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengar penguraian firman-Mu, juga hamba-Mu yang sudah menguraikan. Pimpin kami masing-masing dengan Allah Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala hormat kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada firman-Nya, dan biarlah semangatmu memberitakan Injil setia sampai pada akhirnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.